Pembelajaran berdiferensiasi, Modul 2.1, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11, Kota Batam. Tugas kelompok disusun oleh kelompok 2. Saya sendiri yaitu Ali Mardowes, rekan saya Ibu Desi Efrianti, dan Bapak Urip Trio Army. Dalam hal ini kami mendapatkan kasus siswa SMP. Dari kasus tadi, ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam? Yang kedua, bagaimana Pak Dudidam menentukan kebutuhan belajar murid? Yang ketiga, strategi pembelajaran apa yang digunakan Pak Dudidam? 4. Bagaimana Pak Dudidam melakukan penilaian? Pertanyaan 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam? Kebutuhan belajar murid yang harus dipenuhi oleh Pak Dudidam yang pertama adalah kesiapan murid, kedua minat murid, ketiga profil belajar murid. Pertanyaan kedua, bagaimana Pak Dudidam menentukan kebutuhan belajar murid? 1. Kesiapan murid. Memberikan pertanyaan pemandu di awal pelajaran dan menyiapkan skenario tugas berjenjang sesuai pengetahuan dan pemahaman murid. Itu terletak pada poin 1, yaitu apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Kedua, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Dan juga terdapat pada poin ke-6, skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan dengan skenario 1. Skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Yang kedua, minat murid. Memberikan tugas yang berbeda sesuai kemampuan murid. Itu terlihat pada skenario poin 2. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang ditulis dengan satu teman lainnya secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Juga terdapat pada poin kelima. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah
Membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Yang ketiga, profil belajar murid. Mendorong murid untuk memilih lokasi kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Itu terlihat pada poin ketujuh, di mana Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Pertanyaan ketiga adalah, strategi pembelajaran apa yang digunakan Pak Dudidam? Pak Dudidam menggunakan strategi diferensiasi konten. Poin ketiga, dengan menyediakan berbagai macam jenis iklan, media TV, internet, dan cetak. Pak Dudidam juga menggunakan diferensiasi produk. Itu terlihat ketika memberikan tugas sesuai dengan kemampuan muridnya. Juga menerapkan diferensiasi proses, di mana Pak Dudidam meminta murid menulis iklan 3 sampai 5 iklan yang menarik bagi murid dan mengadakan kegiatan individu dan bekerja sama dalam kelompok. Pertanyaan keempat, bagaimana Pak Dudidam melakukan penilaian? Penilaian yang dilakukan oleh Pak Dudidam, yang pertama adalah assessment for learning selama proses pembelajaran, yaitu melalui kegiatan kelompok berdiskusi disertai umpan balik dari Pak Dudidam. Proses penilaian yaitu pertanyaan pemandu dan penilaian formatif yang dilakukan Pak Dudidam dalam diskusi di kelompok. Penilaian kedua yang dilakukan Pak Dudidam yaitu assessment of learning dengan cara memberikan tugas individu membuat iklan sesuai dengan skenario. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.